warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, wali murid, all parents daripada sekolah Savana Islamic School nih. Wabil khusus host kita yang sangat ganteng pagi hari ini. Yang tadi saya jadi malu dipuji-puji begitu. Namun beliau luar biasa ilmunya, host kita nih. Seorang yang tawadu, hafiz Quran ya. Mudah-mudahan Allah jaga semua guru-guru di Savana. Allah jaga muridnya, juga Allah jaga orang tuanya dari segala musibah dan mara bahaya. Wabil khusus di masa-masa pandemi COVID-19 dan kita masih berada di masa transisi. Mudah-mudahan kita bisa melewati dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan-jangan seperti judul pagi hari ini, kita sedang berada di golden chance. Di kesempatan emas. Untuk menolong orang lain, untuk berbuat baik. Jadi pagi ini insya Allah tema kita tentang Al-Fursah Az-Zahabiyah. Kesempatan emas. Golden chance. Kesempatan emas jangan disia-siakan. Apalagi sebagian orang berkata, kesempatan tidak datang dua kali. Walaupun kadang-kadang dia datang sekali lagi. Kapan-kapan kita bahas mengenai second chance, kesempatan yang kedua. Sekarang kita ngomongin dulu mengenai golden chance, kesempatan emas. Tidak semua orang kadang bisa mendapatkan kesempatan emas. Dan kita kadang merasa sedih gitu. Ada kawan kita, dia punya kesempatan, ya Allah, kenapa dia tidaklah ambil itu kesempatan? Saya Pak Ustadz, kalau kayak dia, aduh Pak Ustadz, sayang-sayang banget Pak Ustadz. Dia punya kesempatan emas, dia nggak ambil. Saya akan mulai dari sebuah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari punya satu kitab khusus, kumpulan hadis-hadis akhlak. Namanya kitab Al-Adabul Mufrad lil Imamil Bukhari. Ada di dalam kitab Adabul Mufrad, babnya bab bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang meriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, satu hari Jabir melihat, dan juga sahabat yang lain melihat Nabi raqiyal mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Jadi Nabi akan menyampaikan khutbah. Nabi akan menyampaikan pelajaran. Yang pernah ke Masjid Nabawi, mungkin bisa ngebayangin di Raudhah tuh. Mobil khusus bapak-bapak di tempat yang laki-laki. Bisa ngebayangin mimbar Nabi SAW. Jadi mimbar Nabi itu ada anak tangganya. Kata sahabat Jabir, Nabi naik ke atas mimbar. Falamma raqiyad darajatal ula qala amin. Ketika Nabi naik ke anak tangga yang pertama, qala, Nabi bilang amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Sahabat kaget. Kok tiba-tiba Nabi ngomong amin. Kemudian naik ke anak tangga yang kedua. Qala, kembali Nabi berkata amin. Falamma raqiyas salitsah, naik ke anak tangga yang ketiga, kembali Nabi berkata amin. 3 kali Nabi amin. Naik amin, amin, amin. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. Selesai khutbah, Nabi turun. Sahabat penasaran. Bertanya, qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Sahabat ini penasaran. Sami'na kataqulu amin. Salasa marratin, Nabi. Tadi pertama kali engkau naik ke atas mimbar, kok engkau mengucapkan amin, amin, amin. Sampai 3 kali. Amin artinya istajib. Kabulkanlah ya Allah. Sahabat bingung. Ada apaan gerangan Nabi? Oh, setiap naik anak tangga engkau bilang amin. Naik lagi bilang amin. Naik lagi bilang amin. Sahabat bertanya. Ini bagus hadirin. Sahabat tuh ngajarin kita. Kalau bingung, kalau nggak ngerti ngapain? Nanya. Boleh nggak nanya? Boleh. Yang nggak boleh ngapain? Kebanyakan nanya. Ada orang kebanyakan nanya. Kayak Bani Israel disuruh menyembelih sapi oleh Nabi Musa, nanya mulu.
Sapinya apa, warnanya apa, gimana ciri-cirinya. Nah, itu kebanyakan nanya, nggak baik ya. Orang tuh kalau kebanyakan nanya, biasanya tanda dia nggak mau. Tapi kalau nanya boleh. Yang nggak boleh apaan? Kebanyakan nanya. Atau nanya yang nggak penting. Ada anak kita, ada ibunya suruh, anakku tolong dong beliin Umi minyak goreng di warung. Minyak goreng apaan mah? Yang di botol apa di plastik? Di botol. Botol kecil atau botol gede mah? Botol gede. Botol gedenya mereknya apa mah? Aduh, nih anak nanya mulu. Banyak nanya. Tolong dong beliin Umi ayam goreng. Ayam kampung apa ayam negeri, Mi? Waduh, nanya mulu. Udah ayam kampung. Paha apa dada? Udah sono paha jalan. Paha kiri apa paha kanan? Orang tuh kalau kebanyakan nanya nggak boleh. Tapi kalau nanya boleh. Yang nggak boleh juga nanya yang mengada-ngada. Nanya yang nggak penting. Ada orang nanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita kalau lagi naik ke atas Ka'bah, diri di atas Ka'bah, datang waktu sholat. Kalau diri di atas Ka'bah, sholat madep mana Pak Ustadz? Apa kita tengkurap Pak Ustadz? Saya bilang begini, lu ngapain ke atas Ka'bah? Lagian, kalau nggak digeprak sama askar, ya nggak tuh? Ada yang nanya tuh, saya punya guru, ada yang nanya sama guru. Pak Kiai, kalau kita ke bulan, sholat madep mana? Kata Pak Kiainya, ente berangkat duluan, terane WA. Jadi, nanya boleh, yang nggak boleh, kebanyakan nanya, atau nanya yang enggak. Ada ibu-ibu nanya sama Ustadz, Pak Ustadz, tangga saya jalan-jalan, saya nggak diajak Pak Ustadz. Apa hukumnya? Nggak ada hukumnya, Bu. Emang apa saja udah. Baik, kita kembali, ya Rasulullah. Barusan kau bilang amin, 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 amin. Ada apaan? Sahabat nanya. Bagus nggak nanya? Bagus. Begini kata Nabi. Tadi, falamma raqaitu darajatal ula, pas aku naik ke anak tangga yang pertama, Jibril berkata, syaqiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu walam yughfar lahu. Kata Jibril, sungguh sengsara, sungguh rugi seorang hamba yang menemui bulan suci Ramadan, kemudian bulan Ramadannya udah berlalu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi nggak dia? Rugi. Ketemu dengan bulan Ramadan tuh kesempatan emas. Bulan Ramadan bulan mulia. Ibadah sunnah pahalanya kayak ibadah wajib 70 kali lipat. Orang yang ngasih makan berbuka puasa pahalanya seperti orang yang berpuasa. Syahrul Quran, syahrul istighfar, syahrul qiyamul lail, Ramadan. Orang-orang ibadah, dia nggak ibadah. Rugi nggak dia? Rugi. Maka Nabi bilang amin. Kata Jibril, rugi sekali seorang hamba yang bertemu Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Dia tidak maksimal ibadah. Aku bilang amin. Pas naik ke anak tangga yang kedua, kembali Jibril berkata, syaqiya abdun adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Itu kali yang nganterin pepes. Sungguh rugi seorang hamba yang masih bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, ayahnya masih ada, ibunya masih ada, tapi nggak diurusin sehingga tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih punya orang tua, kesempatan emas bukan? Kesempatan emas. Ntar kita bahas. Tapi dia nggak gunakan kesempatan itu sehingga dia tidak ke surga. Rugi nggak dia? Rugi. Yang ketiga kata Nabi, aku naik ke anak tangga yang ketiga. Jibril berkata lagi, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaika. Rugi sekali seorang hamba, namamu disebutkan di hadapannya dan dia diam saja. Padahal dianjurkan setiap mendengar nama Nabi, kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia punya kesempatan selawat, dia nggak selawat. Rugi nggak dia? Rugi. Aku bilang amin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis kira-kira Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jamaah sekalian, kalau kita kasih judul, apa kira-kira judul hadis ini? Kira-kira hadis ini judulnya kisah orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan kesempatan. Kisah orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan golden chance. Masih punya orang tua nggak diurusin. Ketemu Ramadan dia nggak ibadah. Mendengar nama Nabi diam saja.
Dia menyia-nyiakan kesempatan emas. Kita bahas satu persatu. Hidup di dunia ini banyak sekali nikmat yang kita terima. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat segala macam nikmat. Dan kata para ulama, di antara nikmat yang paling nikmat, manakala kita masih punya orang tua. Betul nggak? Kalau kita masih punya orang tua, kita masih mendapatkan keberkahan doa orang tua. Doa orang tua mustajab. Kita nih semua para orang tua doain anak kita. Ini kan termasuk yang mustajab, doa orang tua kepada anaknya. Doain yang baik-baik. Saya yakin kenikmatan hidup yang kita rasakan sekarang, diantaranya lantaran doa siapa? Doa orang tua kita. Ini kan ayah kita, ibu kita sering berdoa. Sering saya ceritakan, apalagi nenek tuh. Nenek kalau cucu lahir, doa nggak dia? Oh, nenek itu doanya, ya Allah, cucuku, mudah-mudahan hidupnya senang. Kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak. Jadi kenek cucunya. Kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak. Jadi kenek. Temennya nanya, lu kenapa jadi kenek? Nenek gua nih, doa terlalu spesifik. Jadi, saya sampaikan bahwa doa nih. Jadi hidup yang paling nikmat kapan? Manakala masih punya orang tua. Ya, kata Bang Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Ya nggak nih? Wal mar'u madama hayyan yustahanu bihi. Seorang selagi hidup kadang disia-siakan. Wa ya'zumur ruz'u fihi hina yuftaqadu. Sungguh besar kerugian yang kita rasakan. Sungguh besar kesepian yang kita rasakan manakala orang tua sudah tidak ada. Betul nggak? Makanya masih punya orang tua nih, kasih hadiah orang tuanya. Ya nggak, ada anak seumur-umur nggak pernah ibunya dibeliin baju, nggak pernah ibunya dibeliin sendal, nggak pernah bapaknya dibeliin kain sarung. Ya nggak? Kasih hadiah. Ya kan? Menyesal kalau udah nggak ada, betul nggak? Sekarang kita punya duit, mau beliin ibu kita baju bagus, udah nggak ada orangnya. Makanya masih punya orang tua nih, nikmat yang paling nikmat manakala masih punya orang tua. Kadang-kadang termasuk Ustadz, mertua gimana Tat? Mertua juga orang tua sama. Kadang-kadang orang tua kita nggak minta sama anaknya, dia nggak enak. Ya nggak, tapi anaknya sadar dong. Para mertua nggak enak bilang menantunya, cuma kasih kode doang kan. Ada nggak tuh? Ya nggak? Mertua nelpon. Ya nggak? Halo, mantu. Ya, Bu. Itu tukang sate dekat rumah kamu udah buka. Udah, kenapa ya, Bu? Ya, lu nanya lagi. Maksudnya beliin. Ya nggak? Gitu tuh. Ya nggak? Maka kata Nabi, kata Jibril, rugi sekali orang yang masih punya, rugi sekali orang yang masih punya orang tua, namun nggak diurusin. Rugi banget. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua nih, rawat orang tuanya. Yang udah kerja, yang punya rezeki, dari gaji yang kita dapatkan, kasih hadiah buat orang tua. Meskipun kalau bicara uang, banyakkan orang tua kita duitnya. Ya enggak? Tapi saya yakin semua orang tua, kalau anaknya ngasih uang, seneng nggak? Seneng. Ada yang bilang, Pak Ustadz, ibu saya Tat, saya kasih uang, nangis Tat. Ada nggak tuh ibu dikasih uang sama anaknya nangis? Ada ya? Kenapa nangis? Terharu Pak Ustadz. Bukan, kurang. Iya nggak? Kata ibunya udah 3 tahun nggak ngasih gocap. Ya nggak apa-apa dah, ya nggak boleh banyak, boleh dikit. Iya nggak tuh? Ini yang pertama nih. Golden chance. Yang masih punya orang tua nih. Iya nggak? Dulu kita sekolah, orang tua kita ada. Dulu kita kuliah, orang tua kita masih, sampai kita kerja ada, sampai kita nikah, sampai sekarang masih hidup. Kenapa Allah panjangin umur orang tua kita? My mother, my father. Kenapa tuh? Allah berikan pada kita kesempatan untuk berbuat baik kepada dia. Kenapa Allah masih hidupkan orang tua kita sampai sekarang? Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Dulu mau ngajak jalan-jalan nggak punya mobil. Mau ngajak jalan-jalan nggak punya motor. Iya nggak? Allah panjangin umur orang tua kita sampai kita punya motor, sampai kita punya mobil. Ya enggak? Diajak jalan-jalan. Dari siapa nah? Mudah-mudahan nih. Golden chance. Masih golden chance yang masih punya orang tua nih, ajak jalan-jalan. Ada tuh ibunya diajak touring naik motor ke puncak, masuk angin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, rugi. Yang kedua, kata Jibril, rugi sekali orang yang bertumbuh Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah.
Bulan Ramadan, bulan ampunan. Orang-orang terawih dia nggak terawih. Ada nggak tuh? Saya tanya, Pak, nggak terawih, Pak? Ntar aja, Tat, bulan Syawal. Nggak ada, Pak. Terawih Ramadan doang adanya. Kalau Bapak Ramadan nggak terawih, kapan lagi mau terawih? Ya nggak? Ini, Masya Allah, kesempatan emas. Kesempatan emas termasuk ntar diantaranya tadi tuh. Ramadan tuh kata para ulama bukan hanya istilahnya hujan pahala, tapi juga keberkahan yang lain, ekonomi. Ingat, bulan Ramadan itu pahala berlimpah, ampunan berlimpah, tapi juga ada peluang emas yang lain. Apakah itu peluang ekonomi? Harusnya orang Islam yang mendapatkan keuntungan ekonomi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, mohon maaf ya nih, jualan apa aja laku. Betul nggak? Ini kan insya Allah dalam kondisi normal, kemarin Ramadan kita berbeda, tahun depan insya Allah Ramadan kita kembali seperti biasa. Insya Allah, amin. Ramadan apa aja laku, dari sirup yang nggak ada, yang sirup yang terkenal, sampai sirup yang nggak ada mereknya laris. Bulan Ramadan yang paling laku 5. Apa aja tuh? Sirup, biskuit, korma, ustadz sama anak yatim. Oh, Masya Allah tuh, anak yatim sibuk. Ya enggak? Kecuali kemarin lagi pandemi. Ya enggak? Jadi kesempatan emas. Semoga sehat panjang umur. Amin. Kita masih bisa ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Hari ini kita mendengar berita ada orang meninggal dunia, kawan kita sakit, guru kita wafat. Masya Allah. Ya Allah, semoga kita sehat panjang umur. Bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Raweh lagi, buka puasa bersama lagi, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Jadi kata Jibril, rugi sekali orang yang ketemu Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Dia tidak ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, tadi kata Jibril, rugi sekali manusia, orang yang mendengar namamu disebutkan di hadapannya, dan dia diam saja. Sunnahnya, setiap mendengar nama Nabi, kita ngapain? Bersolawat. Ada MC mengatakan, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bertemu bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW. Langsung kita bilang, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Refleks tuh. Setiap mendengar nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mendengar nama Muhammad, Allahumma sholli. Begitu tuh. Ingat, refleks. Udah jadi kebiasaan nih. Apalagi orang-orang savana tuh. Ingat, ada tuh orang savana lagi ke apotik. Pas lagi ke apotik, mbaknya manggil, Bapak Muhammad. Dia langsung, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pak, bukan Nabi tuh, Pak. Ada orang, oh saya kira dia saking refleksnya tuh. Namanya savana, ahli ibadah semua. Amin. Muridnya juga rajin ibadah, apalagi orang tuanya. Ingat. Jadi kita kembali nih, rugi sekali. Maka Rasulullah mengatakan, man shalla alayya sholatan, sallallahu biha alaihi asyran. Yang berselawat padaku sekali, Allah balas 10 kali. Saya ulangi hadis ini, kira-kira judulnya, kisah manusia yang tidak pandai memanfaatkan kesempatan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering orang sia-siakan. Yang pertama, as-sihhatu wal faragh. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan. Ya enggak? Saya kadang begini nih, ada anak nih. Ada anak bapaknya orang kaya. Bapaknya orang kaya. Ya enggak? Bapaknya pengen banget anaknya sekolah tinggi. Kemana juga itu anak kalau mau sekolah, bapaknya bisa ngongkosin. Mau sekolah ke luar negeri, sekolah bapaknya ongkosin. Orang tua orang kaya. Anaknya nggak seneng belajar. Senengnya main. Ya enggak? Kalau di kampung tuh main burung. Wah, burung merpati kemana-mana, anak supaya dilepas, dia kabur, ya Allah tuh anak. Kita kadang yang miskin, ya Allah Pak Ustadz. Saya kalau orang tua, saya orang kaya Pak Ustadz. Saya pengen banget sekolah tinggi Pak Ustadz. Itu ada anak, orang tuanya orang kaya. Punya uang, mau sekolah di mana juga diongkosin. Nggak mau belajar anaknya. Astagfirullahaladzim. Dia menyia-nyiakan kesempatan. Menyia-nyiakan kesempatan. Sampai Nabi bilang tadi tuh, 2 nikmat yang sering orang sia-siakan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Bisa pergi haji, bisa umroh. Saya mohon maaf ya, saya kadang-kadang tuh kalau lagi umroh, ada orang-orang lagi, jutaan orang pengen pergi haji. Jutaan orang pengen pergi umroh. Yang berangkat haji, yang berangkat umroh, santai-santai di Mekah, di Madinah. Ada nggak tuh? Ya Allah, ya nggak?
itu kan berada di dekat Ka'bah, itu kesempatan. Ya enggak? Maka saya kadang kalau lagi umroh nih, saya bawa jamaah, saya bilang, Pak, udah Pak, jangan lama-lama di hotel. Kalau mau tidur ntar di Jakarta. Ya enggak? Kalau mau istilahnya, kalau mau baca berita ntar di Jakarta dah. Ini cuma 9 hari umroh. Ya enggak? Sibuk dengan apa namanya, medsos. Ntar aja di Jakarta dah. Sekarang lagi di Mekah, di Madinah, mohon maaf ya Bu. Mohon maaf nih Pak Kan kebanyakan orang Indonesia tuh kalau umroh hobinya 2. Belanja sama foto. Nggak boleh ngelihat ada ontak dikit, main foto aja gitu. Ada pohon korma, main senderan aja. Ya enggak? Sama belanja dah. Pernah tuh ada ibu-ibu. Kita kan kalau lagi umroh kan kadang ziarah museum. Dia nanya, Pak Ustadz, ini meja berapa Pak Ustadz? Ini museum Bu, bukan toko. Untuk barang di museum mau ditawar. Masya Allah. Jadi saya ulang, ini kesempatan. Jutaan orang pengen umroh. Ratusan juta orang pengen pergi haji. Yang berangkat menyia-nyiakan. Masya Allah. Jangan sampai ini, mudah-mudahan yang tahun ini nggak jadi haji, tahun depan bisa haji. Ya enggak? Banyak banget orang pengen hadir di majelis ilmu, tapi tidak punya kesempatan. Orang yang punya kesempatan tidak dia lakukan. Berapa banyak orang yang pengen bersedekah, berapa banyak orang, luar biasa lah. Ya enggak? Tapi tidak diambil kesempatan itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Nama aslinya Uwais bin Amir. Bagaimana ini bercerita tentang memanfaatkan kesempatan emas saat bertemu dengan orang yang baik. Satu hari Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Nabi bilang begini, Ya'ti alaikum amdadu ahlul Yaman. Nanti kata Nabi, akan datang rombongan dari negeri Yaman. Nanti akan datang rombongan dari negeri Yaman. Kemudian kata Nabi, wa fihim Uwais ibnu Amir. Di antara rombongan dari negeri Yaman itu, ada seorang yang bernama Uwais bin Amir. Min Muradin, summa min Qarnin. Dari kampung Murad, dari kampung Qarn. Kemudian terkenal dengan nama Uwais Al-Qarni, Al-Qarnisbah kepada kampungnya. Uwais Al-Qarni, nama aslinya Uwais bin Amir. Kata Nabi, Ya'ti alaikum amdadu ahlal Yaman. Nanti akan datang kepada kamu seorang yang bernama Uwais bin Amir. Dari Yaman, dari kampung Murad, kampung Qarn. Ciri orang ini kata Nabi, wa kana barran liwalidayhi. Ini Uwais seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dan kata Nabi cirinya, ini Uwais, dia pernah punya penyakit kulit, udah sembuh. Illa maudi dirhamin, kecuali ada sedikit sebesar koin dirham gitu. Ada bekas luka di badannya. Selebihnya udah sembuh. Nabi sebutin namanya, sebutin dari Yaman, dari kampungnya. Nah, sebutin cirinya, sangat berbakti kepada ibunya. Nabi bilang dia pernah punya penyakit kulit. Singkat cerita, kemudian apa pesan Nabi? Beliau mengatakan begini. Siapa di antara kalian nanti yang nanti bertemu dengan Uwais famani fa in istata'ta ayyastaghfira laka fastaghfir. Siapa orang nanti yang bisa ketemu dengan Uwais bin Amir, kata Nabi, minta dia agar dia mendoakan kamu. Singkat cerita, Rasulullah meninggal dunia. Waktu berlalu. Saya tanya, siapakah sahabat yang mengambil kesempatan emas ini? Ada yang tahu? Siapakah sahabat yang mengambil kesempatan emas? Berusaha. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kemudian setiap ada rombongan dari negeri Yaman, Umar selalu bertanya. Kata Umar, hal fikum Uwais ibnu Amir? Mohon maaf bapak-bapak, ada yang namanya Uwais nggak di sini? Nggak ada. Udah. Ntar rombongan lagi. Umar tanya, ada nggak yang namanya Uwais? Nggak ada. Ada yang namanya Uwais? Nggak ada. Di Indonesia ada. Gitu. Iko Uwais di kita ada ya. Pemain silat tuh. Ingat. Umar tanya terus tuh. Ada yang namanya Uwais? Nggak ada. Sampai satu hari Umar tanya, ada rombongan. Hal fikum Uwais ibnu Amir? Adakah yang namanya Uwais bin Amir? Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Qala
Ana Uwais ibnu Amir. Saya Uwais ibnu Amir. Umar kaget. Umar samperin. Anta Uwais ibnu Amir? Benar. Kamu Uwais bin Amir. Qala na'am. Min muradin thumma min qarnin. Kamu dari kampung Murad. Kampung Qarn. Qala na'am. Kata Umar, fakana bika barasun. Fabara'ta minhu illa maudi adirham. Benar enggak? Kamu pernah kena penyakit kulit, udah sembuh kecuali ada segede koin yang belum sembuh. Qala na'am. Umar tanya lagi. Kata Umar, halaka walidatun. Ente benar punya ibu dan kau sangat berbakti kepada ibumu. Qala na'am. Kata Uwais, kenapa ya Amirul Mukminin? Kata Umar, ya Uwais, istaghfirli. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saya. Uwais bingung. Kenapa ya Amirul Mukminin? Begini kata Umar. Dulu Rasulullah pernah berpesan kepada kami. Katanya akan datang rombongan dari negeri Yaman. Nabi menyebut namamu. Namanya Uwais bin Amir. Cirinya seperti ciri yang kamu bilang barusan. Pesan Nabi, kalau ketemu kamu, kami disuruh memohonkan kepadamu agar engkau istighfar pada Allah buat kami. Kemudian Uwais mendoakan Umar, Allahumma ghafir. Dia Umar bin Khattab. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apa pelajaran? Dari cerita ini kita ambil pelajaran, kalau ketemu orang soleh, itu kesempatan emas. Minta ngapain? Minta apaan? Minta doa. Minta doa. Kita kadang ketemu ustadz, ustazah, foto doang selfie. Ustadz, foto tat. Foto. Iya enggak? Ketemu guru tuh kita, iya enggak nih? Doa. Kayak orang-orang tua zaman dulu. Masya Allah. Ingat gak kalau lebaran dulu? Diajak ke rumah ulama, ke rumah guru, ke rumah kiai, ke rumah ya enggak guru-guru kita, ustadz, ustazah, doain anak saya nih, udah jadi anak yang soleh, ya enggak tuh Pak Kiai, doain, disembur sama Pak Kiai, gitu kan, waduh, ya enggak, minta doa, ketemu orang tua, ketemu orang yang soleh, minta doa, ini kisah nyata, ya mohon maaf nih, saya tinggal di Mampang, di Buncit, di Mampang, silakan tanya sama orang ini Mampang, di Mampang ada seorang Pak Haji, namanya Pak Haji Soleh. Dia terkenal di Mampang nih dengan nama Haji Soleh Fatehah. Kenapa Ustadz kok namanya Haji Soleh Fatehah? Dia punya kebiasaan. Setiap ketemu siapa aja, ngajakin baca Fatehah. Kalau agak panjang dikit, ngajakin doa. Ketemu saya nih di jalanan. Sosoro nih, mau kemana? Pak Haji, mau ngajar lu nih. Samperin dah. Ayo dah kita baca Fatehah di kita. Biar Allah berikan keberkahan, sehat, panjang umur. Al-Fatihah. Begitu tuh. Setiap ketemu siapa aja dah. Kadang-kadang bapak-bapak, wah, soleh tuh, gue muter dah. Lu kenapa? Ntar gue suruh baca Fatihah lagi. Lu kenapa takut? Ya enggak? Nggak apa-apa. Mungkin bapak nanya, Ustadz, kenapa misal Fatihah? Al-Baqarah kepanjangan, Pak. Al-Baqarah, 3 juz. Ya enggak tuh? Ya enggak? Sampai terkenal namanya Haji Soleh Fatihah. Tiap ketemu orang, ngajakin baca Fatihah. Kalau ketemu di kondangan, kan santai kan? Di kondangan, di meja makan gitu. Ada kita doa di kita buat anak-anak kita biar sehat. Begitu tuh, kebiasaan baik. Setiap ketemu orang baik, minta doa. Kita bertamu ke rumah orang, sebelum pulang ngapain? Doa dulu, doa. Bapak Ibu sekalian, datang ke savana, ketemu guru-guru anak kita. Ya enggak? Doain sama guru-guru anak kita. Ya enggak? Minta ridho sama gurunya, Pak Ustadz, Pak Guru, Ibu Guru. Mohon maaf kalau anak saya nakal di sekolahan. Doain anak saya dengan guru tahfiznya, guru matematikanya, guru pelajaran yang lainnya. Mohon maaf, doain biar anak saya. Ada 2 yang harus kita minta ridhonya. Ridho guru. Abuka salasatun. Ayahmu, orang tuamu 3 orang. Alladzi yuwalliduka, yang melahirkan kamu. Walladzi yuzawwijuka, yang menikahkan kamu. Yang ketiga, walladzi yu'allimukal Qur'an, dan orang yang mengajarkan kamu Al-Qur'an. Itu orang tua kita. Guru-guru kita orang tua kita. Ya enggak? Jadi ini Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita, kalau ketemu orang yang soleh ngapain? Minta doa. Sekarang ditanya Ustadz, bukankah Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum? Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku kabulkan. Benar. Tapi Nabi Muhammad juga mengajarkan pada kita, boleh minta doa pada orang yang soleh. Bahkan, Nabi pernah minta doa kepada Umar. Satu hari Umar pengen pergi umroh. Kata Umar, aku izin sama Nabi.
Nabi izinin. Nabi bilang begini, ya Umar, kata Nabi, la tansana min du'aika Umar, jangan lupa doain kami. Kan harusnya Umar yang minta doa sama Nabi. Di cerita ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi minta doa kepada Umar. Masya Allah. Ya nggak tuh? Maka kata para ulama, disunnahkan minta doa kepada orang yang akan pergi haji, pergi umroh. Saya ingat masuk kecil dulu tuh kalau ada tetangga pergi haji, pengen pergi umroh. Tamu pada datang tuh minta doa. Bahkan saking banyaknya doa yang mau berangkat nyiapin buku tulis. Ini Bapak Fulan mintanya ini. Kan tadi Mekah banyak waktu-waktu luang. Dia mau doa. Kemarin Pak Haji Ahmad minta apaan ya? Kemarin Haji Soleh minta apaan ya? Kemarin ibu ini, dia lupa ditulis tuh. Ntar depan Ka'bah diangkat tuh buku. Ya Allah, ini teman saya si Fulan. Banyak, tebal bukunya ya Allah. Ini semuanya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan nih. Begitu tuh. Minta doa. Bawa anak kita ke rumah guru-guru. Bawa ke savana, ketemu gurunya, Pak Guru doain anak saya. Ya enggak, guru tuh orang tua juga. Enggak ada bekas guru, enggak ada. Guru SD kita, guru SMP kita, guru kuliah kita, dosen kita. Jadi cerita Umar dan cerita Uwais ini mengajarkan pada kita kesempatan emas. Ketemu orang soleh ngapain? Ketemu orang soleh minta doa. Jangan cuman minta foto doang. Jabatan. Jabatan itu golden chance. Jabatan itu kesempatan emas. Ada sebuah kalimat syair mengatakan innal wazaifa la tadumu liwahidin in tunkiruha fa ainal awwalu fa'mal minal fi'lil jamili sona'ian fa idza uzilta fa innaha la tu'zalu. Sesungguhnya pangkat jabatan tidak kekal pada seseorang. Seorang jadi menteri hanya 5 tahun, mungkin berpanjang 10 tahun. Seorang jadi pejabat, jadi presiden, jadi gubernur cuma 5 tahun, mungkin 2 periode 10 tahun. Apapun jabatan kita, jadi direktur, direksi, manajer sebuah perusahaan, jabatan tidak kekal pada seseorang. Kalau tidak percaya, fa'ainal awwalu. Mana pejabat yang dulu-dulu? Pesannya adalah fa'mal minal fi'lil jamili sonai'an. Buatlah sebuah kebijakan yang baik saat engkau sedang menjabat. Kalau kamu dilengserkan, selesai jabatan kamu, kebijakan baik itu akan tetap ada. Contoh. Saya mau nanya gitu, Ustaz. Dulu di kepolisian, di tentara, banyak polwan pengen dulu banyak tentara perempuan pengen pakai jilbab. Cuman kan belum ada peraturannya. Iya enggak? Dulu kan banyak tuh polwan, polisi, tentara pengen pakai jilbab, tapi belum ada peraturannya. Ya kan? Kemudian petinggi di TNI, petinggi di kepolisian buat kebijakan bahwa polwan atau tentara perempuan boleh pakai jilbab. Boleh nggak sekarang? Boleh polwan. Kalau polisi laki nggak boleh. Di polwan boleh, polwan. Saya takut polisi laki ngiri, pengen pakai juga. Jadi sekarang boleh polwan pakai jilbab. Ada nggak yang bikin kebijakan? Ada nggak yang tanda tangan? Mungkin orangnya sudah selesai menjabat. Baik, dikit lagi kita tanya jawab. Orangnya sudah selesai menjabat. Sudah tidak jadi pejabat lagi. Tapi tanda tangannya yang membolehkan polwan pakai jilbab, tentara pakai jilbab, kebijakannya masih ada. Ya enggak? Ini namanya kesempatan emas. belum lama waktu itu ada beberapa GM di beberapa perusahaan membuat kebijakan agar karyawannya, pegawainya selalu melaksanakan sholat berjamaah di kantor. Yang tanda tangan GM. GM-nya hadir pas azan zuhur. Anak buah datang nggak? Datang. Inilah hebatnya sebuah jabatan. Maka saudaraku sekalian yang punya pangkat, yang punya jabatan. Ya nggak nih? Ya nggak? Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kesempatan, peluang. Jabatan tidak kekal selamanya. Kalau tidak percaya, mana pejabat yang dulu-dulu? Ya nggak nih? Ya kalau tidak, mana pejabat datang dan pergi. Selagi menjabat, buat kebijakan yang baik. Kamu dilengserkan, selesai menjabat, kebijakan baik masih ada. Kebijakan tuh, jabatan tuh peluang emas. Sebagai penutup, saya mau cerita beberapa orang sahabat yang pandai memanfaatkan kesempatan. Setahu saya ya, orang Arab tuh, ini mungkin juga orang Indonesia juga sama. Orang Arab tuh pandai memanfaatkan kesempatan. Sahabat nih. Ada sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia mendengar hadis Nabi, bahwa Rasulullah mengatakan kalau orang berangkat ke masjid itu,
Langkah yang pertama, ngapusin dosa. Langkah yang pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Perhatikan, apakah yang dilakukan Anas bin Malik? Anas bin Malik setiap berangkat ke masjid, langkah kakinya dipendek-pendekin. Pendek-pendek. Nggak panjang-panjang, nggak pendek-pendek. Ya Anas, kenapa engkau jalan pelan-pelan? Apa kata Anas? Agar semakin banyak langkah kakiku menuju masjid. Masya Allah. Iya nggak tuh? Iya nggak? Boleh nih bapak-bapak, pas dengar azan zuhur, ke masjid pelan-pelan. Tik, 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 gitu kan. Tapi masjid asar. Pulangnya pelan-pelan. Ke rumah maghrib. Sahabat Abdullah bin Umar. Dia mendengar hadis Nabi. Bahwa, gini, menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi mengucapkan salam walaupun sunnah, pahalanya lebih besar dibandingkan menjawab salam. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dengar penjelasan ini. Apakah yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ibnu Umar sering banget pergi ke pasar. Masuk ke pasar. Ketemu siapa aja, diucapin Assalamualaikum. Tukang sayur, Assalamualaikum. Tukang ikan, Assalamualaikum. Di pasar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ada seorang kawan bertanya, wahai Ibnu Umar, kamu ngapain ke pasar? Belanja enggak, ini enggak, ini enggak. Tiap ketemu orang salam-salam. Apa kata Ibnu Umar? Nadkhulus suq min ajlis salam. Aku emang sengaja ke pasar cuman pengen ngucapin salam. Masya Allah. Kalau di rumah aja sama siapa? Sama istrinya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Neng. Assalamualaikum istriku. Ya enggak? Udah nggak apa bang? Ya enggak tuh. Dia ke pasar. Tiap ketemu orang ngapain? Ngucapin salam. Kenapa kita kalau bertemu saudara kita diam saja? Padahal kalau kita ngucapin salam, pahalanya besar. Ya nggak nih? Saudaraku sekalian rahimakumullah. Hari ini orang bilang masa sulit. Mungkin Allah uji kita dengan kesulitan yang sementara ini. Banyak peluang berbuat baik. Banyak peluang yang kita miliki. Kesempatan emas yang kita punya. Ya nggak nih? Termasuk diantaranya hari ini sudah beberapa bulan kita di rumah bersama anak-anak kita. Ini kesempatan golden chance, kesempatan emas lebih mengenal anak-anak kita. Kesempatan emas memahami karakter anak-anak kita. Kesempatan emas lebih akrab dengan keluarga. Mungkin tidak akan terulang. Semua insya Allah semoga tidak akan terulang musibah ini. Ya enggak? Artinya kesempatan tiap hari anak belajar di rumah. Tiap hari kapan lagi kita bisa benar-benar menemani anak-anak kita belajar. Kapan lagi kita bisa benar-benar berkumpul makan bareng dengan keluarga. Ayahnya work from home. Ya enggak? Anak-anaknya juga belajar di rumah. Semua ini saya pikir golden chance juga nih. Kesempatan bisa berkumpul dengan keluarga. Kita mohon pada Allah tidak ada pandemi lagi. Ya enggak? Satu sisi ini musibah, bisa jadi sisi lain ini peluang emas buat kita semua lebih akrab dengan keluarga kita. Insya Allah masa transisi cepat segera selesai berlalu, kita akan beraktivitas normal kembali, namun manfaatkanlah kesempatan ini. Kesempatan kita 24 jam bersama anak-anak kita. Lebih dekat dengan mereka, mengenal anak-anak kita. Yang mungkin kemarin-kemarin susah kita. Ingat, bisa punya kesempatan bikin kue bareng, masak bareng, makan bareng, bercengkrama, dan lain-lain. Semoga ada manfaatnya. Saya serahkan kepada host kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tentu banyak hal yang sangat menarik dan memberikan inspirasi dari ulasan yang disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram kita. Mulai dari tadi kisah Uwais Al-Qarni, Umar bin Khattab, demikian juga halnya peluang-peluang yang berkaitan dengan memanfaatkan kesempatan bersama orang tua, mertua, ibadah, doa, dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak hal yang menarik. Tentunya di sini jamaah saya rasa ada juga yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita pada kesempatan ini. Atau menambahkan. Ya, Satya. Kepada para jamaah bisa nanti menyampaikan pertanyaan lewat chat ya, chat room nanti. Ini sudah ada satu pertanyaan secara private. Ada yang bertanya, mungkin saya bacakan langsung ya, Sat ya. Fadal. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Yang pertama, begini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan.
bagaimana jika kita meminta doa dengan orang yang dikatakan tidak soleh? Bahkan minta doa dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begini, saya ada kajian judulnya Jangan Remehkan Yang Kecil. Termasuk ada di antaranya Allah merahasiakan terkabulnya doa pada innallaha akhfa ijabatahu fi du'aihi. Allah merahasiakan terkabulnya doa pada permintaan yang disampaikan kepadanya. Maksudnya kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi dalam cerita yang saya sampaikan, Rasulullah mengajarkan minta doa pada orang-orang yang soleh. Namun dalam agama juga begini, tidak sedikit orang yang kita anggap biasa-biasa saja, siapa tahu orang ini sangat mulia di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Rubba ash'atha aghbaro, madfu'un bil abwabi, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu. Namun kalau dia meminta berdoa kepada Allah, Allah dengar doanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang mendoakan kita, kita aminkan. Mohon maaf. Ada pengemis, kita kasih uang. Ya sekian, 2.000, 5.000, 10.000, kita kasih uang. Dia doain. Saya doain ya Pak, mudah-mudahan Bapak, Ibu rezekinya lancar. Semoga. Nggak boleh kita bilang, ya kamu nggak usah doain saya dah, saya udah kaya. Kamu doain kamu aja dah. Enggak, kamu susah doain saya lagi. Enggak, jangan, nggak apa-apa. Siapa tahu doa dia yang mustajab. Saya mohon maaf nih, jangan tersinggung nih ya. Kita kalau yang doa guru-guru kita yang terkenal, mohon maaf nih, dulu almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Beliau luar biasa. Beliau kalau berdoa, orang nangis. Nangis, ya Allah. Ya Ustaz Arifin kalau berdoa, Subhanallah, walhamdulillah. Kita menangis, ya Allah, amin. Tapi kadang-kadang kalau ada acara yang doa teman kita, ini doa dipimpin oleh Bapak, ya dia doa lagi, apa dikabulin doanya sama Tuhan. Nggak boleh tuh kita begitu. Kadang kalau yang doa teman kita kadang-kadang aminnya males-malesan gitu. Amin. Kita senderan, amin gitu, amin. Kita goyang-goyang kaki gitu kan. Angkat tangannya juga kayaknya kita nggak yakin, ya dia lagi doa gitu. Kita nggak tahu. Kalau yang doa Ustazah Mama Dede, amin ya Allah, amin. Nangis. Begini menurut saya, siapapun yang doa jangan dianggap remeh. Kata kita nggak tahu dari mulut yang mana Allah kabulkan doa kita. Bisa jadi orang yang sederhana, orang yang begini begitu. Aminkan semua doa. Ada acara di sekolah, katakan yang doa bukan, mohon maaf ya, bukan guru, bukan ustadz, tapi mohon maaf, dia sekedar wali murid. Kita aminkan. Yang doa anak kita aminkan. Nah, jadi minta doa pada orang yang soleh, orang yang baik. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu siapa orang yang soleh di antara kita. Siapa tahu yang kita anggap soleh, dia nggak soleh. Kan cenderung, mohon maaf ya, walaupun insya Allah guru-guru kita orang yang baik. Namun tidak ada salahnya, siapapun yang mendoakan kita, kita bilang, amin. Berapa banyak orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, di sisi Allah dia orang yang luar biasa. Tadi tuh Uwais Al-Qarni, kan mungkin penampilannya biasa. Ya enggak? Ya kan? Tapi Nabi sebutin namanya. Bahkan ada ungkapan terkenal tentang Uwais. Ya enggak? Dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Begitu tuh. Ya kan? Penampilannya biasa. Tadi kata Nabi, Rubba ash'atha aghbaro. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut masai, penampilannya sederhana, kalau dia doa, Allah dengar doanya. Maka tadi, gimana Ustadz kalau yang doa orang lain? Ini kita aminkan. Meskipun dia non-muslim, kita lagi sakit, ada mungkin teman non-muslim, ya enggak? Saya doain supaya kamu cepat sembuh. Terima kasih Pak, amin. Ya enggak tuh? Ya kan? Doain. Nabi mendoakan orang yang non-muslim. Saling mendoakan boleh, iya enggak? Nabi mendoakan orang yang non Muslim, iya kan? Ada orang Yahudi sakit, Nabi tengokin, iya kan? Jadi mendoakan tuh boleh, mendoakan kebaikan ya sebegini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, boleh nggak? Tetangga saya non Muslim sakit, boleh nggak saya doain? Semoga kamu sembuh, boleh, iya kan? Tetangga saya non Muslim,
Dia mau menikah, saya bilang semoga acara pernikahan kamu lancar. Boleh-boleh saja, doa kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri. Kerjasama dalam kebaikan. Atau mungkin ada orang non-muslim doain kita, sedoakan ya Pak, biar karir Bapak semakin cemerlang. Kita bilang amin. Saya doakan ya Pak, semoga Pak lekas sembuh. Kita bilang amin. Mungkin di WA ada non-muslim. Saya doakan semoga kamu cepat sembuh. Ya kan, kita bilang amin. Wallahu a'lam bishawab. Tadi berkaitan dengan pertanyaan yang poin yang kedua tuh Ustaz. Kalau orang lain mendoakan kita meskipun non-muslim tadi kan itu ya nggak apa-apa gitu Ustaz ya. Kita mengucapkan terima kasih pada orang tersebut. Tadi yang penanya tadi yang dia tanyakan adalah kalau kita sendirinya yang minta doa kepada orang yang tidak seiman. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau doanya doa yang umum, seperti doa kesehatan, doa panjang umur, mohon sukses, gitu kan. Ya, Mungkin ketemu rekan bisnis, dia non-muslim, dia karirnya hebat, kamu ini dong doakan saya biar saya juga bisa hebat seperti kamu, gitu kan. Dia doa-doa yang sifatnya, dia muslim lagi sakit, temennya non-muslim menjenguk, kata yang sakit, doakan Pak biar saya lekas sembuh, gitu kan. Nah, yang non-muslim, kemudian apa namanya? Ini diceritakan di tafsir surat Amilatun Nasibah. Surat Al-Ghasyiyah tuh Umar punya kenalan tetangganya pendeta. Umar selalu ngelewatin rumah pendeta ini. Dan Umar kalau ketemu nangis Umar. Kata Umar, karena Umar sedih kenapa? Tetangganya ini non-muslim. Baik, orangnya baik, suka berbuat baik, cuman nggak beriman. Umar dengar ayat Amilatun Nasibah. Berapa banyak orang yang beramal tapi sia-sia. Siapakah dia? Orang yang non-muslim, banyak berbuat baik, ya nggak, dia orangnya baik, tapi nggak beriman gitu. Sayang, maksud saya berapa banyak juga kawan kita, mungkin dia non-muslim, tapi mungkin ya punya hubungan baik dengan kita. Dia pengusaha, Pak doakan Pak, saya Pak biar sukses seperti Bapak, kayak gitu kan. Gitu, doa-doa yang sifatnya umum gitu. Masalah dikabulkan atau yang tidak boleh adalah tadi kalau kita muslim mendoakan ampunan atau mendoakan agar saya masalah akidah lah ya gitu, jangan. Tapi kalau doa-doa yang namanya mujamalah tuh apa ya, bahasa basi ya atau bahasa ya diplomasi lagi. Ini kami orang Islam akan Idul Fitri, mohon doa semoga acara kami besok lancar, kayak gitulah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mohon maaf. Ya, mungkin kita kasih satu kesempatan lagi Ustaz. Barangkali ada lagi yang mau bertanya dari silakan jamaah. Bapak Ibu sekalian. Ya. Mau secara langsung juga nggak apa-apa, bisa. Ya. Tadi mungkin mengenai doa ya, kalau boleh nambahin dikit sambil nunggu yang bertanya. Kan tadi ayatnya saya baca wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Kerjasamalah dalam dua agenda, kebaikan dan ketakwaan. Kerjasama itu melihat agendanya, tidak mesti melihat orangnya. Agendanya kebaikan, kebaikan itu universal, pemberantasan korupsi, anti narkoba, pencegahan COVID-19. Dengan siapa kita kerjasama? Dengan semua orang, apapun agamanya. Saya bekerja sama dengan kekuatan non-muslim. Ya nggak? Dengan gereja dalam rangka pemberantasan korupsi, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Namanya agendanya alal birri, kebaikan. Ada agenda kedua, al birru wat taqwa. Kalau agendanya ketakwaan, memakmurkan masjid, agendanya pengajian, itu hanya kepada internal kaum muslimin. Katakanlah kerjasama di dalam memakmurkan masjid. Apakah saya boleh ngajak orang non-muslim? Nggak usah. Ya nggak, ini kan internal, takwa. Tapi kalau agendanya albirru, kebaikan, universal tadi, kerja bakti di lingkungan nih. Saya sebagai Pak RT, saya bilang, ayo warga kita kerja bakti. Yang muslim, oh semuanya, muslim non-muslim. Karena agendanya kebaikan. Jadi kalau agendanya kebaikan, siapapun kita berkoalisi. Tapi kalau agendanya takwa, ketakwaan, kerjasamanya hanya internal kaum muslimin. Gitu kira-kira, sekedar penambahan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf nih. Ya, terima kasih banyak kalau begitu Ustadz. Kangen saya ke Savana. Jam 10. Barangkali mungkin ada penutup
dan doa mungkin dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup saya bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Jagalah 5 kesempatan ini sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Kesempatan masa muda sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamika. Kesempatan mumpung lagi sehat sebelum kita sakit. Wa ghinaka qabla fakrika. Kesempatan mumpung masih kaya, punya harta, berbuat baik sebelum datang kemiskinan. Wa faraghaka qabla syughlika. Kesempatan waktu luang sebelum datang masa sempit. Yang terakhir kata Nabi, hayataka qabla mautika. Jagalah kesempatan mumpung masih hidup sebelum datang kematian. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kesempatan yang ada dalam hidup kita, jabatan yang kita punya, rezeki yang kita dapatkan, segala kesehatan, kebaikan, kesempatan kita gunakan. Kesempatan emas, sekali lagi termasuk tadi itu, kesempatan emas sekarang sedang berkumpul dengan keluarga, mudah-mudahan kita gunakan dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih Bapak Ibu sekalian. kita ucapkan kepada Ustadz Al-Mukarram, yaitu Al-Hajj Sahroni Mardani LC, atas tausiah penjelasan tentang golden change barusan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, serta kita semuanya dengan ilmu ini menjadi orang yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang sangat beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih atas waktunya Ayah Bunda dan juga jemaah sekalian. Selamat bertemu pada kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih semuanya. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.